Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus dohatai. Amin. Di hamu amanami dohot inanami na hinaholongan tatangihon ma jami tadi hita di bagasan partikian minggu sadarion imana tarsurat sian Galatia bidu onom ayat 10 sada rodi 10 alu songonon madidok disi tadahamuma balgani surat ni tangaku sude narikot roha di hasangapon ni pardagingon manosak-nosak kamu pasunaton asal unang taonon na pangaleleyon siala silang ni Kristus ay garina sida Yahudihian dang diradoti patiki alai naeng dohamu tersunat di rohana sida asa dipuji nasida dirina marhite sian daging muna alai dauma sian au nama muji diri anggoso siala silang itu hatta Yesus Kristus marhite hite ibana do tersilang porti biot diau jala au pe tersilang do maradopon porti biot ai manang sian hajahudion dongan manang sian hasipe lebeguon dang mahuai ikon natinopa nai baru jala dame ma dohot asini roha tusalugut nama marangehon ruhut sisongoni nang tu Israel di debatan dukun ni unang mapola disusai agya isiau ai buat do akatada ni bugang di Yesus di dagingku didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus mato dimuna alea kadongan ima sahatna out surah bagas jala tajom pikiran laho marnida sudah do hita bui makilalahon jala mabahen panipuli tu dirita taringot tu inabalgani haguguun nata adobe di partikian sinoai dengan kemampuan melihat semua kita akan dapat merasakan dan memberikan kesimpulan bahwa ternyata ada berbagai kekuatan yang sedang bertumbuh dan sedang diperhadapkan dengan diri kita masing-masing dan kekuatan ini luar biasa. Hampir semua orang tidak akan bisa menyingkir, mengelak dari kekuatan itu atau dari pengaruh tersebut. Molodong handphone noeng di tangan munai, pigazom mahamu, maka tai doti dalam satu hari. Tu dia mana sewak kamu naik.
Maaf, tu WCB ibu kamu ini. Jadi mana didokna peperangan logaritma. Boido marhitei di partikian naneng ro Mekel tol modak sadar. Jalan aku dak kamu songoni. Akan uduh-udukan. Tangis dak sadar. Tapi bersemangat juga tidak sadar begitu. Bahkan bunuh diri. Juga bisa karena itu. Bapak Ibu saudara-saudara, itulah kekuatan teknologi itu. Bisakah kita berpikir baiklah kita menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan kita. Itu kita. Apakah engkau sekarang masih di situ? Di eksistensi itu. Pernah saudara dengar manusia sintetis? Ngapa gudaku kimia? Tersongon miusi karena berminum tua amang enak bahasa suku nomor songan ini akhirnya nasong apat do miusonin nah toh do songan ini akan biasa minum alkohol memang iya orang yang biasa minum alkohol itu bius itu nggak mempat. Jadi do imana adong do dibagas seperti kianon manusia sintetis. Semakin luar biasa kemajuan daripada zaman itu, maka manusia itu akan sepertinya bergeser dari nilai dirinya. Sebagaimana Allah itu mencipta manusia itu segambar dan serupa dengan dirinya. Oleh perkembangan zaman dihubungkan dengan segalanya, termasuk logaritma tadi, termasuk makanan, udara. Maka kita itu akan terkontaminasi radiasi. Dan itu menciptakan diri kita menjadi pribadi yang bersifat polusi. Dan akan sulit menjadikan diri kita terbiasa mengambil solusi. Amang dohot tamenang, bisakah sesekali dalam kondisi dunia yang seperti itu di zaman ini kita mencari, Bapak Ibu, letak kita yang sebenarnya itu di mana? Kobar tu padoha sinakiningani tolema kita top pamajolmah tumiru rupatta tudus tu pangalahotta. Saudara, imagode rupa Allah dan sekaligus duta Allah untuk dunia ini. Apakah kita hidup berdasarkan perbuatan dan melayani kesombongan kita? Titik. Atau kita hidup berdasarkan kasih karunia dan mengejar kemuliaan Tuhan selamanya? Kita hidup berdasarkan kasih karunia dan mengejar kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apa yang saudara ketahui tentang kasih karunia? Kalau kita berbicara tentang kasih karunia Allah, lalu menurut kamu dalam proses keberlangsungan kasih karunia itu, kau punya andil di situ.
Apakah itu kasih karunia? Sekali lagi, apakah itu kasih karunia? Titik. Sampai di situ. Kalau kita menyatakan kita punya andil setitik pun, secuil pun, sedetik pun dalam proses keberlangsungan kasih karunia itu, jika ada, kita sepakat bahwa itu bukan kasih karunia. Berarti mari kita simpulkan, yang menjadi titik tolak keselamatan orang Kristen itu apa? Garis bawahi, tidak perbuatan. Jangan dok papahenan. Kalau kau mengatakan ada perbuatan menuju surga, kau mengkhianati kasih karunia. Iko sepakat doi tadi sih. Asa unang adong nama neng ahud dirina. Supaya tidak ada yang merasa lebih baik, lebih kudus, lebih mulia, lebih terhormat, lebih hebat. Tidak ada. Semua kita punya status yang sama, termasuk saya. Amang dohot tawenang status kita apa? Butuh obat, butuh pemulihan. Kenapa Allah menebus kita? Manusia itu diibaratkan seperti berada di sebuah lumpur. Molo halak batak mandok asamurata tusi gabboliso. Semakin kita bergerak, semakin kita berusaha, semakin masuk. Semakin kau untuk berjerih payah, untuk membuat dirimu keluar dari lumpur itu, kau akan semakin tenggelam. Kau akan semakin dalam. Itulah kita. Jalani do amang do hotamu nangi banarotu hatai. Jala haroroni ibana dakau gawi leon. Imana doro makit dati tasiani. Gabe imana gusop. Ho mullo. Ada peranan kita untuk itu? Gak ada. Kita tidak punya peranan apa-apa. Kita sebagai terdakwa digantikan oleh dia. Kita sebagai terpidana digantikan oleh dia. Kita yang harus menerima hukuman mati, dia yang menerima hukuman itu. Lalu apa peranan kita? Gak ada. Sejenak, Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita sedikit bergeser ke epistel. Kenapakah Jesaya itu atau Allah bersama Jesaya terpaksa? Saya pakai istilah terpaksa dulu, mengidentikan diri kita kepada seorang baby. Amang dohot toinang nang batu doho, jangan tersinggung dulu. Mana kasuk kumaju dirita, nggak batu hita. Ati na hola numur taru batua. Buasa di patudo si Jesaya rap dohot debata bangsoi hita. Songon sada poso-poso na uasa di susu natama buat si monokeniti. Yang pertama Bapak Ibu saudara-saudara, agar melalui Injil itu, agar melalui firman itu, kita bisa, Israel tahu, kita yang menyatakan diri kita percaya kepada Allah, sebenarnya karakter kita itu bagaimana? Sadar gak kita dengan karakter kepercayaan kita macam mana kepada Tuhan? Semua kita yang hadir di sini tanpa terkecuali. Isi mau Tuhan, nak pipat dita au, ngapat dita reso tau di sop, pat dita reso tau di sop, parese sau di son. Alai songod danak do pangalahokku. Molodang hopar tu lomokku, dak kopar tu pikirakku, dak kopar tu hagiotku. Merdadiau. Damar guriop besongoni do gudangan. Kapan kita dewasanya Bapak Ibu? Tersinggung mana di para di dabu, lain mana tuh para hari Kamis.
Bapak Ibu saudara-saudara, percaya itu bukan untuk memenuhi keinginan loh, tapi menerima kenyataan siapa dari kita, dan kita mau dibentuk dan kita mau ditempa. Jadi amang doh tamunang moloholan memenuhi hagiotai doha porsiotai sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Lalu kita tidak mau dibentuk dengan cara Tuhan untuk mewujudkan itu semua. Kita pergi. Apa bedanya Bapak Ibu saudara-saudara, sepertinya kita anak-anak. Yang kedua, kenapakah kita diidentikan dengan anak-anak, umat itu dengan anak-anak, agar kita tahu kemampuan dan kekuatan kita serapuh apa. Rapuh. Molodong nama kilala noeng diri na gugu, marhite fasilitas nadong di mana, marhite jabatan nadong di mana, marhite pangkat nadong di mana. Pikirkan baik-baik, apakah kau kuat atau rapuh? Bapak Ibu saudara-saudara, rapuh. Gudang do hitong amang do taminang tangis di siabunian mekel di sihapataran. Merukil lo naik kita sudi. Bagaimanapun banyaknya faktor pendukung menurut kau bisa membuat kau nyaman, kau punya pergumulan. Nah sebab hodoi mungkin mailahu babah. Tapi siapa kita ini yang tidak bergumul? Semua kita punya pergumulan amak. Jadi hohom mahita, molorohita tuson, molo sode berek siamuk kabirak tai pe manete ilut tai, manangnya kosi taunot tai, amalate homma. Alaiko boy pakai lala honommu disi uduk ko haluar sepituan dia pusi Tuhani ilumi dungi dirgak si majujung mi diberek ko hari natiur lima pasu-pasu lobal gadiho dan ngadongot Tuhan sudah rapat-rapat do. Yang ketiga, agar kita tahu seberapa besar ketergantungan kita kepada Bapa, seperti ketergantungan seorang baby terhadap ibu atau terhadap orang tuanya. Molo huingot isude lo jani dai nangi marmunu ausiana met tuna balga dio paau dia bingau asa sonang modoma dideng didok tuang dahasian. Bisakah engkau Bapak Ibu merasakan pada hari ini engkau berada di pangkuan Tuhan dengan segala keterbatasan dan kelemahanmu seperti anak-anak yang didideng-dideng. Munaksa itu persoalan mi pikiranmu, munaksa itu permasalahan mi pikiranmu, asa unaksa itu na pinarhagiot mi ambisi, na adongi diho, nama paiko sega, nama paiko marsak, nama paiko di palidak-lidak portibion, didideng-dideng mahodisi, dio paau dia bingau, asa sonang modo mau, dideng didok tuau dahasian. Marni bimaho amang doho tamuinang puasa dipatudos diri tersongod danak nama kaporsiai bana mian tiap puan di debata didideng amang doho toinang unak pahajit tu dorohan di debata mangida mangalaho satabi molokot siko dia puan naik. Udah? Jelas? Ima balgani holong ni rohana. Satabi ay molo nama tua satabi tiris disi silota hodoy. Sebot ho adat.
Maaf ibu, saya harus buka itu. Kenapa dia mengidentikan diri kita kepada anak-anak ketika kita mengotori dirinya? Ketika kita mempermalukan diri dia, menangis di depan publik, meminta sesuatu kepada ayah dan ibu kita mempermalukan ayah dan ibu kita tidak peduli di situ. Tapi karena ayah dan ibu kita tahu kita masih anak-anak, dia tidak pukul kita. Bakka ditangis di mana? Anak kokon, tadado na beluto no tubon. Soy boto nila, soy boto manang naha, laos di pailodo awinong na, laos di pailodo awong na. Bapak Ibu saudara-saudara, saya itu mengidentikan diri kita kepada anak-anak supaya Tuhan bisa menerima kita apa adanya. Ngerasa kamu nunia kainakan, nak pe pakai pempres geleng munai, lau kamu tu pesta, ngabawak kamu, dideng dido tua dahasia ngarok nesaping ni, esok nasi buat dah. Setabi dialah kamu do secara tidak langsung bau ni geleng munai. Bapak Ibu saudara-saudara, itulah yang telah dilakukan Allah terhadap diri kita. Lalu dia mengatakan, ikum manusuhamu sian bagot ni hasilirohan ni debatang. Bayi itu harus tergantung. Ikom marsigantung do poso-posoi bayi baby kita semua dengan keterbatasan kita melalui kitab Yesaya itu mengatakan harus tergantung. Ikom manusu moloso manusu wah mati. Artinya di situ ada makanan yang wajib. Sebagai orang Kristen ada makanan yang wajib, nggak bisa ditinggalkan. Kalau tidak, kau tidak punya antibodi. Kau rentan terhadap penyakit. Dia mau kainaina aka ibotok kuison wanita-wanita produktif. Leo kamu alara dong madok mau rubaga amang mau lodang ni leon satabi titik-titik baga muruna perlu manang nahipason anak. Jadi ketika itu diberikan antibodinya, pertumbuhannya maksimal. Adong do na boy mapay songoni balgana, adong. Kali balgata nomor doi. Aka susu na dijual di dia. Di Indomareti. Sarupa doi, enggak sama ibu. Lebih bagus kecil, kerdil, cabai rawit. Karena apa? Nutrisinya cukup. Karena yang bersumber dari apa? Dari Allah. Yang memberikan siapa? Ibunya. Itu nutrisi lengkap. Amang dohot tamuinang falan nutrisi doi. Daom. Akan amat jalo nasi songoni sian inongna dibanding dengan tidak menerima itu ujonok doi tu inongna satadi molo dizaroi. Molo di patarus inok kuau tiki med satadi anggik kudang dari segi hubungan emosional, dari segi hubungan psikologis pasti saya lebih dekat dengan siapa? Dengan mama saya dibanding dengan adik saya yang menerima ASI itu instan atau produk pabrik. Amang dohot tamuinang, itulah yang disebut dengan hidup baru. Kita hidup baru melalui baptisan kita. Tapi dalam proses melaksanakan baptisan kita setelah kita hidup baru, kita melakukan segala sesuatu tindakan kebaikan di dalam diri kita, bukan lagi kemampuan atas diri kita atau nutrisi yang kita buat sendiri. Dan itu adalah nutrisi yang bersumber dari siapa? Yang bersumber dari Allah. Apakah kebanggaan kita sebagai orang Kristen? Yang pertama, sebab kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, bukan karena jasa-jasa kita. Itu artinya kita sebagai orang Kristen yang menjadi sukacita yang besar bagi kita adalah bahwa keselamatan kita sudah menjadi sebuah kepastian.
Lalu bagaimanakah perbuatan baik ini dihubungkan dengan keselamatan itu? Perbuatan baik itu adalah menjadi bagian daripada responmu terhadap apa? Terhadap keselamatan itu. Bukan untuk selamat, tapi respon atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada diri kita. Lalu dari manakah Bapak Ibu saudara-saudara respon itu? Ini perlu dari roh. Bukan lagi melalui pertimbangan-pertimbangan moralmu. Ketika engkau diselamatkan, roh Allah itu ada pada dirimu, dan roh itu membuat engkau sadar diri, dan roh itu membuat engkau sadar akan keselamatan yang sudah Allah berikan, sediakan bagi dirimu. Lalu roh itu berbuah atas dirimu. Apakah buah-buah roh itu? Semua sudah ada di situ sesuai dengan Galatia 5 ayat 22 itu. Jadi segala sesuatu perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita bukan lagi untuk meraih keselamatan, tapi itu adalah sambutan, respon, sukacita, pesta akan diri kita sebagaimana anugerah Allah yang begitu besar itu Tuhan telah berikan secara cuma-cuma terhadap diri kita. Untuk itu kita tidak punya andil sepersen pun untuk keselamatan itu. Kalau kita mengatakan punya andil, maka keselamatan itu akan ternoda oleh diri kita sendiri. Yang ketiga, Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Persoalan yang terjadi dalam nats kita kan itu. Ada yang mengatakan harus sunat di dalam nats itu, tapi di lain pihak tidak melakukan hukum Taurat. Paulus mengatakan, lihat orang Yahudi, mereka menyatakan harus melaksanakan sunat, tapi di lain pihak mereka adalah orang-orang yang membangkang terhadap hukum Taurat. Itu artinya Bapak Ibu saudara-saudara, semua yang menyangkut tentang aturan keagamaan itu bukan lagi menjadi sesuatu yang mereka anggap produk surgawi, tetapi itu sudah menjadi produk apa? Produk pikiran masing-masing. Siamang dohot tamuinang hita pe namar minggon dang namar sipo blaulah. Nataboto do amang keterbatasatta, nataboto do amang kelemahatta, nataboto do namiak kita di kaboli sopi, nataboto do holong ni rohani de mata di hita. Nataboto do pasdo sama poso-poso kita di perdalanan ni haporsiota. Jala pasdo naiko diabingan di debatado kita, diabing di dideng-dideng, asanok sinok matata, margogo kita, dinalao mangadopi sude, namasa di tonga-tonga di portibio. Dungi amang dohot tamuinang marbisuk mahita, dipat didegon nai. Dungi berhikmat, dungi bersyukur, dungi totong mangida ngoluon secara positif. Dungi amang dohot tamuinang managam totong nadenggan bainon di debata masa tutonga-tonga ni perdalanan ni melukta atau ngamang dohot tamuinang sudah mahita mangulahon nadenggan. Mari berlomba-lomba melakukan kebaikan. Adong donaeng kira-kira nagalak di pamatangmu galak unak pola gurgur molo gurgur anon se galak seperti ada begitu roh yang bergerak dalam dirimu, dan itu adalah roh anugerah itu. Begitu sukacitanya dirimu, begitu gembiranya dirimu pada hari ini. Waduh, ternyata saya tidak siapa-siapa Tuhan atas kelemahan dan ketidakmampuan saya, tapi oleh uluran tanganmu, inisiatifmu, saya dipulihkan, saya diangkat, saya dipermuliakan, saya dilayakkan. Itulah yang membuat kita bergerak. Mari berlomba-lomba melakukan perbuatan baik itu, termasuk menaati semua ketentuan agama kita masing-masing. Tapi ingat, itu bukan tujuan untuk keselamatan, tapi menghargai keselamatan, menyambut keselamatan yang sudah kita terima dalam kehidupan kita masing-masing. Alani sotung di pautak koko bedongamu, unang be pautak kodongamu mulai sonari, mulai bekona dengan, tapi berbuat baiklah dengan merdeka. Unak pola baik mak. Manang natuisi na dengan di baim matoy mak tapuam mudo di sadetiki na sumamo tuammu jalahatan itu hatar tapuam mudo yamang tapuam mudo ina kulahom mana dengani nak pe haci roham di bae dongami. Udahlah, lakukan tetap kebaikan itu karena Tuhan catat itu semua di waktu yang tepat dan di kondisi yang tepat.
engkau akan menerima kebaikan yang sudah kamu lakukan itu. Kita tetap akan melakukan perbuatan baik, sebab perbuatan baik yang sudah Yesus lakukan kepada kita sampai kita mati, kita tidak akan bisa bayar. Amin.